A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum marda aw ala syafarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Penafsiran dari surat An-Nisa ayat 43 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat. Artinya, janganlah sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk disebabkan minum-minuman keras. Asbabun nuzulnya ialah orang-orang yang sholat berjamaah dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, artinya sadar dan sehat kembali, dan tidak pula dalam keadaan junub disebabkan bersetubuh atau keluar mani. Jika kalian sakit dan tidak mampu menggunakan air karena khawatir akan menambah parah penyakit atau sedang bepergian dan sulit mendapatkan air, maka ambillah debu yang bersih untuk bertayamum. Begitu juga bila kalian kembali dari tempat buang hajat atau bersentuhan dengan perempuan sedangkan kalian tidak mendapatkan air untuk bersuci, bertayamumlah dengan debu yang suci. Tepuklah debu itu dengan tangan sekali, lalu usapkan ke muka dan kedua tangan. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ini memerintahkan agar Rasulullah SAW mendirikan sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan mendirikan sholat subuh. Maksudnya ialah mendirikan sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Melaksanakan sholat 5 waktu ialah mengerjakan dan menunaikannya lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, terus-menerus dikerjakan sesuai dengan perintah Allah, lahiriah maupun batiniyah. Yang dimaksud lahiriah ialah mengerjakan sholat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan agama, sedangkan batiniyah ialah mengerjakan sholat dengan penuh kekhusyuan karena merasakan keagungan dan kekuasaan Allah yang menguasai dan menciptakan seluruh alam ini. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin menyembah Allah dalam keadaan seakan-akan melihat Allah SWT. Itulah ihsan, sebagaimana sabda Rasulullah, ihsan adalah bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Apabila seorang hamba mengerjakan sholat 5 waktu, berarti ia telah mengerjakan sholat satu rukun Islam. Sesuai hadis Nabi SAW, Islam didirikan di atas 5. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanannya. Riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam ayat ini diterangkan bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maksudnya ialah pada waktu subuh itu malaikat penjaga malam bertemu dengan malaikat penjaga siang untuk menggantikan tugasnya. Dan keduanya melaporkan kepada Allah bahwa orang yang bersangkutan sedang melakukan sholat ketika mereka tinggalkan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi SAW. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, malaikat malam dan siang bergantian dalam tugasnya. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asyar.
Maka naiklah malaikat yang menjagamu pada malam hari, dan Tuhan bertanya kepada mereka, padahal Allah lebih mengetahui tentang kamu. Bagaimana keadaan hambaku waktu engkau tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami datang kepada mereka, mereka dalam keadaan sholat, dan kami tinggalkan mereka, mereka pun dalam keadaan sholat pula. Mengenai keutamaan mengerjakan sholat subuh pada awal waktunya, Ar-Razi berkata, sesungguhnya pada waktu subuh itu manusia menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesaran hikmahnya di langit dan di bumi. Pada waktu itu, sinar matahari yang terang benderang menyapu kegelapan malam. Waktu itu bangunlah orang yang sedang tidur, dan panca inderanya kembali bekerja setelah terlena selama mereka tidur. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimahullahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimmu siyam ilal laili wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullah ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ayat di atas menjelaskan bahwa dihalalkannya bagimu pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istrimu. Semula hanya dihalalkan makan, minum, dan mencampuri istri hingga sholat Isya atau tidur. Setelah bangun tidur, semuanya diharamkan. Umar bin Khattab pernah mencampuri istrinya sesudah sholat Isya. Beliau sangat menyesal dan menyampaikannya kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat ini yang memberikan keringanan. Mereka adalah pakaian bagimu yang melindungi kamu dari zina, dan kamu pakaian bagi mereka yang melindungi mereka dari berbagai masalah sosial. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri untuk tidak berhubungan dengan istri pada malam bulan Ramadan. Tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu karena kamu menyesal dan bertobat kepadanya. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu dengan mengharapkan keturunan yang baik. Makan dan minumlah dengan tidak berlebihan hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar untuk memulai puasa. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid pada malam hari Ramadan. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya, yakni istri ketika beriktikaf, apalagi berhubungan intim. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa, menjaga dan mengendalikan diri dengan penuh kesadaran. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Tafsir dari surat At-Taubah ayat 103 yaitu, wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Doakanlah mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doamu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha mendengar doa dan Maha mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertaubat. Qul lil
mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Pada ayat ini Allah memerintahkan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman agar mereka memelihara dan menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan kepada mereka untuk melihatnya, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang boleh dilihatnya. Bila secara kebetulan dan tidak disengaja pandangan mereka terarah kepada sesuatu yang diharamkan, maka segera dialihkan pandangan tersebut guna menghindari melihat hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan atau penglihatan terhadap perempuan secara tiba-tiba, kemudian beliau memerintahkan untuk memalingkan pandanganku. Riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i. Begitu pula sabda Rasulullah kepada Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, janganlah kamu susulkan pandangan pertamamu dengan pandangan kedua, karena yang dibolehkan untukmu hanya pandangan pertama yang tidak disengaja, sedang pandangan yang kedua tidak lagi dibolehkan." Riwayat Abu Daud dari Buraidah. Di samping itu, Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menganjurkan kepada laki-laki yang beriman supaya mereka memelihara kemaluannya dari perbuatan asusila seperti perbuatan zina, homoseksual, dan lain sebagainya. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashabus Sunnah, "Jagalah auratmu, jangan sampai terlihat orang lain, kecuali oleh istrimu atau hamba sahayamu." Riwayat Ahmad dan Ashabus Sunnah. Menjaga mata untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan dan memelihara kemaluan untuk tidak berbuat zina atau homoseksual merupakan perbuatan yang baik dan suci, baik terhadap jiwa maupun agamanya. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Umamah, "Setiap muslim yang melihat kecantikan seorang perempuan, kemudian dia menundukkan dan memejamkan matanya, Allah mengganti sebagai suatu ibadah." Riwayat Ahmad dari Abu Umamah. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika ay yu'rafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahim. Setelah menjelaskan larangan menyakiti, menghina, dan mengganggu Nabi dan orang-orang yang beriman, Allah lalu memerintahkan perempuan mukmin, khususnya istri-istri Nabi, agar mengenakan jilbab supaya terhindar dari gangguan dan hinaan orang-orang jahat. Jilbab adalah baju longgar yang menutupi baju dan kerudung wanita atau baju luar bagi wanita. Model jilbab beragam, sesuai selera pengguna dan adat suatu daerah. Di Indonesia, jilbab dikenal sebagai penutup kepala wanita. Jilbab harus memenuhi beberapa kriteria, yakni tidak transparan dan dapat menutupi kepala, leher, serta dada. Sebelum ayat ini turun, pakaian wanita, merdeka, dan budak hampir sama. Kesamaan itu membuat mereka sulit dibedakan, sehingga laki-laki iseng terkadang menggoda perempuan merdeka karena disangkanya budak. Demi menghindari gangguan semacam itu dan menjaga kehormatan wanita muslimah, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, termasuk perempuan-perempuan dari keluarga mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, kecuali bagian tubuh yang biasa terlihat, seperti wajah dan telapak tangan. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sebagai perempuan beriman yang terhormat, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun atas segala dosa, diantaranya dosa tidak menutup aurat, Maha Penyayang kepada semua hambanya. Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimah, terutama istri-istri Nabi sendiri dan putri-putrinya, agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Hal itu bertujuan agar mereka mudah dikenali dengan pakaiannya karena berbeda dengan jariyah atau budak perempuan, sehingga mereka tidak diganggu oleh orang yang menyalahgunakan kesempatan. Seorang perempuan yang berpakaian sopan akan lebih mudah terhindar dari gangguan orang jahil. Sedangkan perempuan yang membuka auratnya di muka umum mudah dituduh
atau dinilai sebagai perempuan yang kurang baik kepribadiannya bagi orang yang pada masa lalunya kurang hati-hati menutup aurat lalu mengadakan perbaikan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Karena perbuatan yang menyakiti itu seringkali dilakukan oleh orang munafik. Maka pada ayat berikut ini Allah mengancam mereka dengan ancaman yang keras sekali. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.